Selamat pagi, salam demokrasi. Perkenalkan, saya John Ias Ganesa. Judul saya Gurita Kekuasaan Keluarga Masud antara Legalitas dan Kematian Etika Demokrasi di Kalimantan Timur. Ilusi kesetaraan di garis awal. Dalam pasal 43 Undang-Undang HAM, demokrasi menjanjikan ruang terbuka. Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan. Namun di Kalimantan Timur, kompetisi perlahan menyempit, dikuasai oleh nama di jaring yang sama, yaitu keluarga Maskud. Ekosistem kekuasaan yang terintegrasi, di mana eksekutif ada gubernur, ada wali kota Balikpapan, ex-bupati, PPU, kemudian legislatif ada ketua DPRD provinsi, anggota DPR RI. Kemudian dalam ekonomi dan sosial, BUMD, organisasi masyarakat dipimpin oleh keluarga yang sama, yaitu keluarga Masud itu sendiri. Kalau kita melihat dari paradoks demokrasi prosedural secara legalitas, memang mekanisme pemilu berjalan sah secara prosedural, dilindungi oleh putusan MK nomor 33 tahun 2015. Setiap individu memiliki hak politik tanpa diskriminasi. Tapi kalau kita berkaca dari etika dan kualitas demokrasi, kompetisi politik menjadi tidak secara setara dan kekuatan jaringan eksklusif menutup akses aktor independen dan kekuasaan berputar dalam satu keluarga. Kita lihat dari mesin monopoli politik atau klientelisme. Menurut Edward Aspinall, relasi politik tidak lagi dibangun atas dasar gagasan dan kapasitas, melainkan dari patronase dan transaksinya. Kedekatan personal, loyalitas buta, dan distribusi sumber daya itu menjadi faktor utama dari adanya klientelisme dan adanya dinasti politik. Dari kita lihat dari modal ekonominya. Sektor usaha strategis yang dimiliki oleh keluarga Mas'ud itu menjadi modal ekonomi, kemudian dilanjutkan dalam pembiayaan politik dan berakhir dari jaringan sosial dan barikade dukungan untuk mencapai dari posisi-posisi strategis di Kalimantan Timur. Dengan adanya kekuasaan yang dipimpin oleh satu keluarga, sistem check and balances itu menjadi lumpuh, yang dimana seharusnya legislatif mengawasi dari eksekutif karena adanya konflik of interest ataupun kekerabatan tidak terjadi. Maka itu akan mencederai dari pemerintahan itu. Kita lihat dari elite capture dan matinya empati dari kebijakan. Ya, kita tahu bersama bahwa adanya efisiensi anggaran. Tapi itu tidak terjadi dalam pemegang kekuasaan itu. Itu akan terjadi pada publik, tapi tidak terjadi pada kekuasaan. Kepentingan elit seperti pembelian mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar, renovasi rumah yang jabatan fantastis itu sebesar 25 miliar, dan risiko korupsi dan penyalahgunaan yang sudah terjadi oleh adiknya sendiri di Bupati Penajam Pasir Utara. Nah, dengan adanya eh, pemilihan dan dikuasai oleh eh, kekuasaan atau keluarga yang sama, itu akan meruntuhkan adanya meritokrasi di birokrasi. Jadi tidak orang kapasitas yang naik ataupun memiliki ide atau gagasan, tetapi orang-orang yang mempunyai patronase keluarga yang bisa akan naik menjabat di posisi-posisi strategis. Nah, legitimasi formal tidak pernah cukup. Demokrasi yang sehat menuntut lebih dari sekedar pemilu yang sah. Ia membutuhkan arena yang adil. Di sini ruang intervensi antar generasi, termasuk anak muda harus bergerak. Di sini saya memberikan beberapa solusi. Pertama yaitu dari fokus group discussion komunitas. Kemudian dilanjutkan ekosistem pengetahuan, adanya pergeseran obrolan informal, dan transparansi dan kontrol. Saya akan jelaskan satu-satu. Dengan adanya FGD, kita akan membahas secara berkelanjutan, di mana menilai kualitas kandidat secara rasional dan eh, menginformasikan praktik politik patronase tadi. Dan kemudian membangun ekosistem pengetahuan yang alternatif dengan adanya eh, Podem.id atau Voice of Demokrasi Indonesia dan Tubuh Movement menjadi eh, media untuk saya
untuk menyebarkan informasi dan materi-materi yang dikemas secara anak muda. Dan sebelumnya saya pun juga sudah membuat kegiatan-kegiatan melalui edukasi secara langsung offline dan eh, online. Dan itu juga termasuk diskusi FGD yang sebelumnya saya sudah membuat beberapa kegiatan yang bisa teman-teman cek langsung di platform tersebut. Nah, untuk mengapung kuasaan dari dua arah, budaya krisis informal. Biasanya obrolan warung kopi dan kampus itu sekedar loyalitas buta, menjadi adu argumen berbasis data. Ngomongin pemilu dan pemilihan serta demokrasi itu tidak orang expert saja yang bicara, tetapi anak muda dimanapun dan kapanpun bisa melakukannya. Dan mengakses informasi publik secara proaktif, melacak kebijakan daerah dan memberikan kritik konstruktif untuk berkelanjutan. Kita sama-sama membuka ruang kritis untuk membahas kebijakan publik. Nah, mendefinisikan ulang kedaulatan. Keadaan politik bukan sekedar persoalan satu keluarga, tetapi refleksi demokrasi yang masih mencari bentuknya. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tapi siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dibatasi, diawasi, dan diarahkan untuk kepentingan bersama. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.